Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wali auliyatis ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-imam al-hafidh al-alamah Syekhul Islam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Ash'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebuireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin.
Bibarakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nyuwun hadiah Fatihah khusus dumateng Romo Kiai Al-Maghfurlah Syekhina Kiai Haji Sansuri Baidawi yang hari ini wafat haul tanggal 15 Februari. Beliau wafat tanggal 15 Februari 2000 yang lalu. Beliau guru kami dengan sanad kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di Tebuir, khususan ila ruhi Syekhina Al-Alim Al-Alama Al-Muhaddis Romo Kiai Haji Sansuri Baidawi wa usulihi wa furu'ihi wa asbajihi wa dzurriyyatihi wa ahli silsilatihi rahimahumullah, ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. علما نافعا
gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam setiap hari Rabu ba'da Isya di Musholla Nurul Huda Indra Kepomas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 33. Halaman 33 yang paling bawah nih. Paling bawah hadis yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah lan diriwayatkan saking Ummul Mukminin Ibu Aisyah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang Ibu Aisyah. Qala dawu sapa Ibu Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sak temene ingsun iku la ukhilu ora ngalalaken al masjida masjid iliha idzin kaduwe wong wedok haid wala junubin lan ora ngalalaken kaduwe wong kang junub. Wa rawahu cerita ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah. Wa sahahahu lan milang sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis tentang perempuan haid dan orang junub ketika masuk masjid, nggih. Ketika masuk masjid. Niki riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Semerep Bu Ibu Aisyah niki anake sinten? Nggih. Ibu Aisyah anake sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Ibu Aisyah niku putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing wafat tahun 634 Masehi, dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah Kanjeng Nabi. Nggih, sebelah Kanjeng Nabi.
sing umroh sing haji lek masuk raudhah terus guru kula salam nok Kanjeng Nabi aja lali salam nggih dumateng Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggih salam dumateng Umar bin Khattab niki aja lali Pak. Masuk raudhah salam Kanjeng Nabi tok mod napa-napa. Cuma di situ ada 3 orang dimakamkan. Nggih makame Kanjeng Nabi, makame Abu Bakar As-Siddiq, nggih makame Umar bin Khattab. Sedangkan makam Utsman bin Affan itu di paling pojok Baqi Madinah, sedangkan makam Ali bin Abi Thalib iku ada di Kufah Irak. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu putri dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sing wafat tahun 634 Masehi di Masjid Nabawi. Niki bojone pinten Bu? Abu Bakar As-Siddiq niki. Nah, apal. Bojone 4. Nah, bojone 4. Tapi jok niru sampean ya. Situ ae cukup nggih. Bojone 4. Zamane pun sence. Lah, Abu Bakar As-Siddiq niki bojone 4, jenenge sinten bojo-bojone? Dia semerep nggih sejarah nggih. Nomor setunggal bojone namanya Asma binti Umais. Nomor kali bojone namine Habibah binti Kharijah. Nomor 3 Ummu Ar-Ruman. Nomor sekawan Qutailah binti Abdul Uzzah. Lah sing bojo dicerai niku Qutailah binti Abdul Uzzah sebab sebelum hijrah ke Madinah tidak mau masuk Islam, jadi cerai. Ya, dipegat, pisah. Nah, kemudian kawin dengan 3 perempuan yang lain. Nah, tapi dari ibu Qutailah niki punya 2 anak Sayyidina Abu Bakar. Nggih menika sing namine Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Lah kemudian kawin kali ibu Ummu Ar-Ruman, kemudian masuk Islam radhiyallahu anha, itu punya 2 anak nggih menika Abdurrahman bin Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Ibu Aisyah niki anak dari istri yang kedua ya, itu yang nomor 4 ya. Kemudian kawin malih kali Umes nggih, kali sinten Asma binti Umes niku rondo janda saking sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikawin kali Abu Bakar As-Siddiq, punya anak 1 namine Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian Rabi malih beliau ya dengan perempuan yang lain Habibah binti Kharijah sing duwe anak jenenge Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Niki cek semerep ya, tentang anak-anake Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi putra-putri Abu Bakar As-Siddiq niki wonten pinten? Wonten 6 nggih, wonten 6. Pertama Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 626 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau termasuk anak Abu Bakar, juga sahabat Kanjeng Nabi yang pemberani Pak. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar niki termasuk salah satu pendekar hebat pada zaman Kanjeng Nabi, pendekar. Dan kitab niku dia nggih ngelatih silat. Jadi silat niku boleh sebab zaman niku wonten pendekar sing namine Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Niki nggih baca semerep ana pendekar. Karena kehebatan pendekar inilah beliau waktu perang Yamamah. Di Yamamah niku perang kali pasukan nabi palsu sing namine Musailamah bin Al-Kadzab nggih, niku saged mateni panglima perangi sing namine Mahkam bin Tufail, mati di tangan Abdurrahman bin Abu Bakar. Duel Pak Rumi ndak perang niku.
dep-depan. Saiki tawur, rumen dep-depan. Mati ya mati, urip ya urip. Nggih, niki. Lah saiki mboten siji gak gelem ora keroyokan. Nah, nomor 2 putra Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an sing wafat tahun 632 Masehi. Jadi beliau wafat duluan sebelum bapaknya, nggih. Wafat duluan sebelum bapaknya. Tetapi Abdullah bin Abu Bakar niki sejarahnya jelas. Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, menginap di Gua Thur, yang membuntuti atau mengawal keduanya salah satunya adalah anak Abu Bakar As-Siddiq sing namanya Abdullah bin Abu Bakar. Teko kadoan dikawal kemudian sampai Gua Thur. Abdullah niki disuruh balik oleh bapake. Balik apa kok balik? Sampaian informasi dos pundi strategi kali taktik politik orang-orang Quraisy. Niki Abdullah bin Abu Bakar. Dia wafat ketika bapaknya jadi khalifah, nggih, jadi khalifah. Yang ketiga sinten putrane Abu Bakar sing namine Muhammad bin Abu Bakar sing wafat tahun 658 Masehi di Mesir. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq niki wafat, umur putranya Muhammad bin Abu Bakar niki sesi umur 2 atau 3 tahun. Dan sempat menjadi gubernur Mesir di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sing nomor sekawan pincinten Asma binti Abu Bakar. Beliau dikenal dengan julukan Dzul Nitoqain, 2 selendang. Nopo kok diaren 2 selendang? Sebab yang mengantar makanan ke Gua Thur itu Asma binti Abu Bakar. Disuwek selendange, digendong, ditalekno, digendong gawe nyingino bekal makanan. Makanya diarani Dzul Nitoqain, 2 selendang. Dan beliau istri dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dan punya putra yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu an sing wafat tahun 692 Masehi di Ma'la Mekah. Dan sahabat yang lahir pertama kali ketika di Madinah niki sahabat Abdullah bin Zubair, putranya Zubair bin Awam kali Asma binti Abu Bakar. Baru yang kelima sinten Aisyah binti Abu Bakar. Yang keenam Ummu Kulsum binti Abu Bakar yang wafat tahun 660 Masehi di Baqi Madinah. Pun nggih. Cuma anak terakhir niki Bu, Ummu Kulsum binti Abu Bakar gak ngumani bapake. Sebab nan jero weteng durung lahir Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nggih, baru setelah wafat lahirlah Ummu Kulsum radhiyallahu anha, nggih. Kemudian menikah dengan sahabat Thalha bin Ubaidillah, wafat dan perang Jamal, dikawin kali Abdurrahman bin Ubaidillah. Wis jare pawanjan, wis balik nang Aisyah nggih. Balik nang Aisyah. Jadi Ibu Aisyah niki putra kang pinten, Bu? Putra nomor 5. Wonten sing ngatakan 4. Wallahu alam nggih. Saking Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Nggih. Lah karena hadis niki nerangkan tentang haid, maka saya akan kisahkan ternyata ono anak Kanjeng Nabi ye wedok sing ndak pernah haid, ndak pernah nifas suci. Satu-satunya perempuan sampai sekarang data menandingi sinten Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah niku mboten pernah haid, ndak pernah nifas. Istimewa nih kan, istimewa nggih. Lah kok saged ngoten ana ceritane. Napa Fatimah niku dijuluki Az-Zahra dan dijuluki Al-Batul. Al-Batul niki artinya suci dari haid dan nifas.
Az-Zahra niki artinya semerbak, bersinar, cemerlang, wangi dan sebagainya. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain diterangkan ulama yang pertama kali mempopulerkan menambah nama Az-Zahra ini adalah Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Zaman sahabat dari wonten Az-Zahra. Zaman sahabat namanya Fatimah binti Muhammad. Baru pada abad 900-an ya, dikenalkan istilah Az-Zahra di belakang nama Fatimah itu oleh Imam Ibnu Hibban Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Kemudian oleh ulama lain ditulis kembali di kitabnya oleh Imam Al-Khatib ya, Al-Khatib Al-Junaidi Al-Baghdadi ya, wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad. Dan kemudian populer kembali pada abad 15 Masehi ditulis Fatimah Az-Zahra oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya rahimahullah sing wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, Mesir. Az-Zahra niki julukane Fatimah binti Rasulillah itu sejak tahun 100 Masehi. Sadurunge dikenal Fatimah binti Muhammad. Niki berhubung sing nulis Az-Zahra niki ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sing nulis Ibnu Hibban, ulama hadis mazhab Syafi'i. Sing nulis Khatib Al-Baghdadi, ulama hadis sing mazhab Syafi'i. Ditulis Imam Hajar Asqalani, pengarang kitab niki nggih niku bermadzhab Syafi'i. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan, siapa yang mengatakan Fatimah Az-Zahra maka itu Syiah. Salah besar. Itu ditulis oleh ulama-ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i dan ahlu sunnah wal jamaah. Cegak keliru ngono Mas sejarah niki. Mosok Az-Zahra Syiah, Az-Zahra Syiah, Al-Batul Syiah, berarti gak harus sejarah. Ini penting. Kayak ngerti. Kayak ngerti nggih? Nah, jadi sampai ngomong Sayyidatina Fatimah Az-Zahra boleh, sebab niku istilah dimunculkan oleh ulama-ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, wonten cerita tentang kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah karangannya Imam Az-Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi. Nggih, napa ceritane? Niki riwayat saking Ikrimah rahimahullah sing wafat tahun 723 Masehi, riwayat dari gurunya yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di kota Thaif. Ana ceritane ngeten. Kanjeng Nabi niku sering ngobrol-ngobrol, duduk berduaan dengan Kanjeng Nabi. Lek sampeyan karo bojo sampeyan duduk berduaan di teras rumah, dalam rumah, maka koyok Nabi kali Ibu Aisyah. Lho nggih enten ngoten ceritaan kitabe, sering ngobrol, cangkruk berdua, mesra. Lah kemudian Aisyah niki takon dumateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, seringkah sampeyan selalu merangkul dan mencium Fatimah anakmu?" Kanjeng Nabi nggih romantis, jawabane ngeten, "Wahai kekasihku." Ngoten Pak jawabane. Sampeyan nang bojo apa ngoten nggih? Wahai kekasihku, tanggal 6 tok paling. Kanjeng Nabi niku sering menyeluk memanggil Ibu Aisyah dengan embel-embel kekasihku. Nggih, kekasihku. Ada apa kekasihku? Kenapa sampeyan kok selalu mencium dan merangkul Fatimah anakmu? Maka Kanjeng Nabi mesem, Bu, "Wahai kekasihku." Kalau cara Jawa saiki
Pengen tahu apa tahu? Ngoten. Ingin tahu ngoten. Cara Arabe ngoten. Ingin tahu apa? Ingin tahu. Nah, akhirnya Nabi cerita, wahai Aisyah, nggih. Ngeten. Jika aku rindu bau surga, Nabi ya. Jika aku rindu bau surga, maka aku mencium putriku Fatimah. Jika aku rindu baunya surga, maka aku cium Fatimah. Jenengan nggih ngoten, Bu. Aku rindu surga, mencium anak saya. Ya kan? Ngoten. Tahu nggih? Sering diambung. Lek guru kula ngeten, lek nyun sewu abah kula umi kula niki nyucup punbunan, ngecup niki selawat. Guru kula dawuh, Yai Iskak Latif tuh bareng. Lek nang anak iku gak salim tok sampean ambung, nggih. Diambung keninge saged, diambung bun-bunane saged, diambung pipine saged, tapi dalam hati jenengan ndonga nang Gusti Allah. Niki ndonga ten Gusti Allah. Aja meneng tok. Niki donga rahasia jano niki. Nggih dongae para wali niki. Dadi lek ngambung anak lanang wedok anake mbuh putune saged nggih ngambung disalame, ngambung cucup mumunane, cucup keninge utawa ngambung pipi kanan pipi kiri nang ati sampean ndonga nang Gusti Allah. Ya Allah, mugi-mugi dadi anak soleh. Sing lanang ya Allah, mugi-mugi dadi anak solehah. Selamat manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Niku donga sing dikai guru kula ten ati diwaca niku. Nggih. Cara Jawa mawon, cara Arab men lali, nggih. Cara Jawa mawon. Lek putuku ya Allah, mugi-mugi putuku dadi wong sing saleh, lek lanang salehah, lek wedok tambahi mugi-mugi dadi apa? Manfaat selamat. Dua niki kata guru saya, manfaat selamat fit dini wad dunya wal akhirah. Nang ati sampeyan. Marungono Al-Fatihah ngoten. Ah kok suwen, ajane pengen apik ya angel. Niki. Nah, kemudian Kanjeng Nabi dawuh malih, wahai Aisyah, ketika saya Isra Mi'raj naik ke langit, masuk surga diantar Jibril, saya melihat pohon yang indah yang namanya pohon tuba. Tuba. Nah, mungkin nyun sewu, mungkin putune Gus Tuba dari niki. Nggih. Inspirasi pohon tuba. Niku buahnya niku luwih gede teko delima, luwih cilik teko luwih gede teko apel, luwih cilik teko delima, isine putih kaya susu lembut. Nah, dibawa kemudian Jibril mengambilkan buah itu, saya makan satu. Dan diantar ke akarnya pohon, di bawah pohon tuba ada sungai atau danau, wawalam. Itu airnya putih dari susu dan jernih dari jernihnya air, dan juga wangi dan juga bersinar airnya. Kemudian saya minum air tersebut. Singkat cerita, ketika Nabi turun ke bumi lagi, Nabi berkumpul dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan mengandung namanya Sayyidah Fatimah. Makanya Nabi mengatakan, jika aku rindu bau surga, jika aku rindu wangi-wanginya surga, maka saya cium putra putriku yang bernama Fatimah. Ngoten niku ceritane. Maka diarani Az-Zahra oleh ulama. Niki ceritane Bu, cek semerep napa Kanjeng Nabi kok seneng banget nak Fatimah dan cinta banget kali Aisyah. Sedaya insyaallah wonten riwayate, lek gelem senau niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, Nabi dawuh salah satu bidadari surga yang turun ke bumi adalah Fatimah putriku. Ya, makanya jika aku rindu bau surga, saya mencium Fatimah putriku. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidah Fatimah niki nggih, ketika wafatnya itu masih muda, Pak. Masih muda sekali wafatnya, nggih. Niku wafatnya niku kurang lebih usia beliau 27 tahun. Pada tahun yang sama ketika Nabi wafat, cuma selisih bulan saja. Nah, ketika wafat yang mengimami jenazah Fatimah binti Rasul adalah suaminya,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sak Masjid Nabawi beku. Mboten napa-napa ketika jenazah perempuan di bawah di musola, di bawah di masjid disolati. Sebab Kanjeng Siti Fatimah ketika wafat di bawah di Masjid Nabawi, sing nyolati pertama adalah suaminya Ali bin Abi Thalib. Gak cukup masa banyak dibuat gelombang kedua. Loh, pun wonten niku. Jadi ana kiai wafat, ulama wafat, ya jenazah bergelombang, gelombang salate pun wonten zamane Sayyidah Fatimah binti Rasulillah. Lah ketika gelombang kedua jenazah disolati oleh pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib sing wafat tahun 658 Masehi di Baqi Madinah. Niki pun wonten cerita. Jadi lek ana wong ngomong jenazah kok bergelombang-gelombang salate gak tahu maca sejarah. Paham nggih? Lah cuma kok oleh sampean mar nyolati wong nyolati maneh gantian ngoten. Pak Marzuki misalnya mari ngimami jenazah nggih ngimami maneh mboten asal makruh niku liyane gantosan niku. Gelombang ketiga sahabat yang lain terus begitu saking banyaknya orang sing nyolati Sayyidah Fatimah. Niki para hadir rahimakumullah nggih sami. Cuma ulama niki beda pendapat. Sayyidah Fatimah yang pertama enggak tahu makamnya di mana. Enggak tahu. Ya, disembunyikan. Nomor dua, sebagian ulama mengatakan makam Sayyidah Fatimah ada di Baqi, berkumpul satu komplek dengan saudara-saudaranya, dengan Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulsum dan sebagainya, satu komplek. Wallahu a'lam. Niki. Nah niki cerita niki masyhur Pak. Wonten tek ping semerep sampean buka dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur nggih karangannya Imam As-Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir. Dan juga wonten cerita niki tentang Fatimah niki dan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karangannya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Iran. Dan banyak kitab-kitab cerita yang lain. Jadi ini masyhur. Kalau ada sebagian ustadz di YouTube yang mendoifkan cerita ini, ngopi sih, ngoten loh. Ayo dibuka kitab-kitab yang lain. Sebab banyak cerita hadis dalam kitab ulama salaf saling menguatkan niki. Cerita tentang Fatimah itu setiap ketemu dirangkul Kanjeng Nabi, dicium Kanjeng Nabi, dan Nabi selalu rindu surga kalau mencium putrinya Fatimah. Paham nggih, Bu? Para hadirin rahimakumullah nggih. Nah, jadi Siti Fatimah niku kula baleni mboten nate haid. Mboten nate nifas. Ketika melahirkan ketin langsung mari. Wis mari, langsung sholat kok biasanya. Khusus Ibu Fatimah. Cuma ada ulama lain meriwayatkan ketika nifas tetap keluar darah, tetap harus berhenti, ngoten Pak. Wallahu a'lam. Jadi gelar akhirnya Ibu Fatimah niki mboten haid mboten nifas digelari oleh para ulama al-batul. Al-batul niki artine wong sing suci dari haid dan nifas nggih. Lah lek Az-Zahra napa? Nah, banyak ulama akhirnya menafsirkan kata-kata ini. Salah satunya dari keturunannya yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir rahimahullah sing wafat tahun 765 Masehi di Baqi Madinah. Jadi kita meluruskan makamnya Ja'far As-Shadiq bukan di Irak tetapi di Baqi Madinah. Makamnya Sayyid Al-Baqir bukan di Irak tapi di Baqi Madinah. Paham nggih? Jadi ana wong mbojoke sejarah niki semerep. Soale napa? Santri-santri tahu ngaji kitab, Pak. Gatel kuping niki lek keliru ngoten, nggih. Niki para hadirin rahimakumullah.
Sayyid Ja'far Shadiq niki cerita nang kitabnya, kenapa nenek kami Fatimah Az-Zahra dijuluki Az-Zahra? Sebab beliau orangnya bersinar, wajahnya kayak purnama, baunya semerbak wangi, dan wanginya nggak ada yang punya sedunia. Oh, Bu, ambune gono sing duwe sak dunya, ambu wangine Ibu Fatimah. Sampean iku ruwe ambuhe kalih bojoe dhewe. Lah niku kalih swarga nggih, bojoe kalih bojo niku. Lah, kemudian Ibu Fatimah niki kalih Kanjeng Nabi didokno lho, omamu nang swarga. Jadi Ibu Fatimah dibangunkan rumah terbagus seluruh penghuni surga dari bangunan yakut merah. Lah ketika di surga itu penghuninya melihat rumah Fatimah di surga kayak orang di bumi melihat bintang di langit. Saking mulianya, bahkan julukannya beliau adalah panglimanya atau ketuanya bidadari di surga. Yang kedua, versi lain apa? Ulama lain mengatakan kenapa disebut Az-Zahra Siti Fatimah? Sebab beliau malaikat niki sedaya malaikat langit lan bumi niku mencium aroma wanginya Fatimah. Malaikat niki pasti semerep mana aroma kemaksiatan, mana aroma ketaatan. Jok kuwatir sampeyan ibadah singit-singitan gak ruwong, malaikat ngerti. Sebab malaikat iku ngerti endi ambune kemaksiatan, endi ambune ketaatan. Niki lho, ngaji niki nyun sewu hadis sahih. Niku disayapi malaikat, wallahu a'lam. Pernah zaman dulu, zaman Syekh Qadir Al-Jilani, ana wong gak percaya, kambale wong ngaji diobong. Ana hadis sahih, lek wong ngaji ilmu dikeliling sayape malaikat, didungakno malaikat. Bu, kula kae info, malaikat sing nunggoni wong ngaji, goleki wong zikir, goleki majelis taklim, wong ngumpul-ngumpul ilmu kaapian jenenge malaikat sayyarah. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sinten? Malaikat sayyarah niku. Lah, mari diobong kambale, guyu ngenyek endi ana malaikat ngobong ngono ya. Malam harinya ngimpi ditekani malaikat sing sayape bolong sebab diobong. Niku Pak, niki cerita masyhur nggih. Kemudian malam kedua, malam ketiga didatangi malaikat, ya, ayo tanggung jawab ini, tanggung jawab sayapku bolong. Akhirnya minta maaf, nggih. Kemudian ngaji-ngaji niku. Makanya tidak boleh meremehkan hadis sahih yang menceritakan ketika majelis taklim didatangi dan dilindungi, disayapi oleh malaikat yang namanya malaikat sayyarah. Dungo sampeyan niki pasti mandi insyaallah. Nggih, insyaallah. Makane ayo selamat dalam majelis taklim sampean ndonga nang ati. Ndonga napa mawon, nggih. Ndonga napa mawon. Pun kok cerita gak mari-mari mangke tentang Aisyah. Para hadir rahimakumullah, nggih, bali nang hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Nabi dawuh sak temene aku tidak menghalalkan masjid bagi orang haid dan orang junub. Nggih, niki hadis riwayat sinten Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Ya, kemudian riwayat Ibnu Huzaimah, ya niki ulama hadis madzhab Syafi'i sing wafat tahun 923 Masehi di Naisabur, Iran. Hadis niki sahih menurut Imam Ad-Darqutni rahimakumullah, menurut Ibnu Huzaimah rahimahullah, dan menurut pengarang kitab Bulughul Maram niki Imam Hajar Al-Asqalani. Tetapi ulama lain mendoifkan, termasuk yang mendoifkan adalah Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran, mendoifkan. Jadi
kenapa ulama niki beda pendapat menghukumi wong khat iku kok oleh melu masjid, status hadisnya sendiri sudah beda pendapat. Paham ya? Iki adalah belajar hadis, nggih, belajar hadis. Nah, sebagian ulama memang betul hadis niki sebagian mengatakan statusnya dhaif. Bahkan ulama Wahabi sing namanya Albani niku mengatakan dhaif. Tetapi kita harus belajar kenapa Ibnu Hajar Asqalani memasukkan hadis niki di kitabnya Bulughul Maram. Perlu dikaji niki, cek gak salah paham. Loh, jarene Wahabi hadis iki dhaif. Tapi jarene Hajar Asqalani hadis iki sahih. Jarene Imam Jinten tadi Imam Ibnu Huzaimah niku sahih. Ya betul. Lah ini perlu dikaji, cek gak salah paham. Satu hadis harus dikaji betul, Pak. Perawinya, rijalnya, sanadnya dan sebagainya dikaji betul. Lah menghukumi bagaimana perempuan masuk masjid ketika haid, berarti itu ada 3 aspek perbedaan, Bu. Pertama, aspek tentang status hadisnya sudah berbeda, paham ya? Yang kedua, aspek tentang hukum, ya, tentang hukum makna dari hadis itu. Sing dimaksud la uhillu niku napa? Ya, tidak menghalalkan di masjid niku apakah menetap, apakah lewat, apakah menginap? Jelas mboten? Mboten. Cuma Nabi tidak menghalalkan bagi perempuan yang haid dan junub di masjid. Paham nggih? Di situ tidak ada kalimat lewat, menginap, atau berdiam, atau iktikaf. Tidak ada. Makanya berbeda pendapat. Yang ketiga, apa perbedaannya? Dari 2 perbedaan inilah kemudian muncul perbedaan hukum wanita haid masuk masjid. Cek ngerti ngeten alure. Gak kemudian balik no hadis Quran sampai bingung. Balik ono ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Paham nggih? Nah, jadi niki dipertegas oleh Quran. Sampeyan coba lihat An-Nisa 443 nggih. Ya ayyuhalladzina amanu, niki pun apal insyaallah. La taqrabus shalah, ya. Wa antum sukara, he wong-wong sing padha iman, ojo nyedheki salat ketika kamu sedang keadaan mabuk. Nggih. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami tentang apa yang diucapkan. Wong mabuk kan gak sadar nggih, Bu. Kadang mesem, kadang guyu gak sadar, kadang mesamesu gak sadar. Ya, wala junuban, dan tidak boleh menghampiri masjid napa orang-orang junub, ya, illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat sebentar. Ya, lewat sebentar, hatta tahtasilu, sampai mereka mandi bersuci. Inilah yang kemudian hampir jumhur ulama wong haid niku hukum yang pertama lek berdiam di masjid bolongguh bungadik berdiam di dalam itu jumhur haram. Yang kedua lek lewat tidak haram tapi makruh, dengan catatan yang sewu ketih-hati gak netes nok lantai masjid. Mangke kalau pretel niki, ya nikilah beda pendapat para ulama. Nah, kalau menghukumi hadis dalam fikih, guru kula dawuh keoleh nyekeli hadis siji untuk memutuskan hukum. Tidak boleh. Ana kelompok lain punya dalil situ iku wae dadi ukuran ribuan hadis. Logikanya nggak masuk akal, Pak, lek wong ngerti hadis. Nah, terus guru kula lek ngukumi fikih hukum ana hadis, aja situ tok digawe dalil, kudu golek dalil yang lain, sama-sama hadis Kanjeng Nabi. Lah ternyata betul di luar hadis niki wonten hadis sahih malan niku riwayat dari Ibu Aisyah piyambak, riwayat Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasibur Iran, murid Imam Bukhari. Napa ceritane?
Ibu Aisyah dawuh, saya pernah disuruh Kanjeng Nabi untuk mengambil khumrah. Ya, jadi Nabi dawuh, Aisyah, ambilkan khumroku di dalam masjid. Ibu Aisyah jawab, ya Rasulullah, ini haidun, saat temen aku ki haid ya Rasulullah. Nabi dawuh, sing haid iku duduk tanganmu. Loh. Nggih. Sing haid duduk tanganmu. Niki hadis sahih, Pak. Nggih, sing haid duduk tanganmu. Niki. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan begitu. Niki hadis riwayat Imam Muslim. Nggih. Ya. Coba yang kedua kita kaji. Hadis niki riwayat Imam Abu Dawud nggih. Coba kita lihat kitabnya, Kitab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud niki murid Imam Muslim, murid Imam Bukhari, murid Imam Hambali. Ya. Lah kemudian menghafal hadis kurang lebih 700.000 hadis sak sanate. Sampean apal piro, Bu? Pak. Mosok apal dolalat-dolato ayam ben. Kemudian disortir, diseleksi menjadi 4.800 hadis dalam kitab Sunan Abu Dawud. Yeah. Sebagian ulama mengatakan isi hadis Sunan kitab Sunan niki niku hasan lan sahih. Tapi ada sebagian ulama mengatakan isi hadis Abu Dawud niku hasan dan dhaif. Sing ngomong niku ulama kali berluar biasa. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, sing wafat tahun 1201 masih di Baghdad. Tetapi kemudian pada abad 15 dibantah oleh Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa di dalam kitab Abu Dawud itu kebanyakan hadis hasan dan hadis sahih. Inilah perbedaan pendapat. Jadi ono wong ngomong ini hadis sahih menurut Albani, sahih menurut Ibnu Bas. Sampai saulama tok. Ayo golek ya, golek riwayat ulama-ulama yang lain. Enggak boleh ketika sampeyan mengacu satu ulama mengatakan sahih, dhaif, hasan, ya. Kemudian seolah-olah semua hadis niku padha mek pendapat Albani. Mboten. Nah, contohnya ngeten iki. Ulama hadis berbeda pendapat. Bon, wis terang-terangan mawon. Nah, jadi satu kitab Abu Dawud niku ngoten. Kedua, Ibnu Huzaimah, sing aran kitab Sahih Ibnu Huzaimah, nggih. Sing wafat tahun 923 Masehi, nggih, di Iran. Niku dalam kitabnya Kitab Sahih Ibnu Huzaimah, para ulama niku malah mengatakan kitab Ibnu Huzaimah niki setara dengan kitab Sahih Ibnu Hibban dan kitab Sahih Musnad Abu Awanah. Setara. Nggih, setara. Nah kalau setara hebat niki, hebat sekali kitab dari Sahih Ibnu Huzaimah. Nggih. Pun. Apakah hadis niki dhaif? Nggih, menurut nyun sewu, menurut kelompok sebelah, nggih. Hadis dalam kitab niki, Kitab Bulughul Maram 105 dhaif. Coba kita lihat. Karena ulama sekelas Ibnu Hajar Asqalani mencantumkan hadis niki teng kitabe. Paham nggih? Lah, ngeten. Ibnu Hajar Asqalani ya dalam kitab yang lain, kitab Takribut Tahdzib niku dawuh ngeten nggih, membantah ulama-ulama yang mengatakan hadis 105 niki dhaif. Nggih, dhaif. Ya, dinilai oleh Ibnu Hajar Asqalani ya, sebab terus katanya ulama yang mendhaifkan sanad perawinya ada yang dhaif. Namanya sinten? Namanya Jasrah binti Dijajah, menurut ulama lain adalah dhaif. Bahkan betul Imam Bukhari sendiri mengatakan bahwa perawi yang namanya Imamah Jasrah Dijajah niki adalah apa? Indaha ajaib, aneh wonge. Aneh kan? Cara Jawane wonge aneh. Tetapi kemudian Ibnu Hajar Asqalani mengkaji betul, Pak, mengkaji dia komprehensif tentang perawi dari Jasrah binti Dijajah. Beliau menyimpulkan Jasrah niki perawi hadis yang maqbulah. Napa artine? Diterima. Paham nggih?
Sing ngomong niki ulama besar sing bergelar Syekhul Islam Hajar Al-Asqalani. Oh, makanya beliau tetap mencantumkan hadis niki dalam kitab Bulughul Maram. Lek gak ngaji ana guru gak iso ngoten, Bu. Sebab guru kula nggih crita ngeten niki. Nggih, niki lah sanad keilmuan. Terus wonten malih sing ngomong ana sing perawi yang lain dhaif. Sinten namanya Aflat bintu Ibnu Khalifah. Wajar dawuh malih. Betul enggak itu perawi lain juga dhaif. Lah, dalam kitab sing liyane Hajar Asqalani dawuh teng kitab Talhisul Habir niku dawuh, nggih. Ana riwayat selain Aisyah yang sama isinya itu riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha dari jalur riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Cuma menurut Imam Abu Zur'ah Al-Kabir rahimahullah niku mengatakan jalur hadis niki dari Ibu Aisyah lebih kuat dari jalur dari Ibu Ummu Salamah. Pun paham nggih? Nah ini kita jelas loh, jarine dhaif kok dicantumno kitab Bulughul Maram. Lah jenenge perawi itu kata sebagai ulama majhul hal. Lah lek sampeyan ro istilah perawi hadis majhul hal niku artinya imam hadis niku punya banyak murid tapi muridnya tidak mengakui sikohnya gurunya, percaya gurunya. Ya, pun Ibnu Hajar mengatakan sing dian Aflat bin Khalifah ternyata nama lainnya adalah Imam Al-Aflat Al-Amiri rahimahullah. Beliau mengatakan Imam Abu Dawud mengatakan dia bukan majhul. Ya, bukan majhul. Nah, beliau mengatakan kesimpulannya Ibnu Hajar Asqalani mengatakan perawi di bawah Jasroh tadi yang namanya Al-Aflat Al-Amiri itu adalah perawi yang sodok, jujur, tanggung jawab dan dipercaya. Bon, wis 3-4 hal inilah yang menguatkan bahwasanya hadis niki dikatakan hasan atau dikatakan sahih. Bahkan Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah sing wafat tahun 1310 Masehi dalam kitabnya mengatakan ulama yang mengatakan dusta perawi namanya Jasroh dan Al-Aflat itu ditolak. Ditolak. Artinya hadis niki berat dan layak dimasukkan oleh Hajar Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Kesimpulannya hadis ke-105 niki napa? Hadis sahih atau hadis hasan sahih, bukan hadis dhaif. Dan kalau sudah derajat hadis niki hasan atau sahih, maka bisa digunakan dalil atau hujah di dalam fikih. Pun niki lek ngoncai hadis, Pak. Jadi cek gak dibujuki wong ngoten lho, Pak. Tadi sing sahih dhaif, sing sahih dhaif, sing sahih dhaif. Ya iki rusak mangke. Kabeh kok dhaif. Bon, kula tambahi. Jadi gimana hukumnya? Kita harus mengacu kepada makna hadis, kalimat hadis. La ukhillu niku napa? Apakah memang artinya secara makteknya sama? Nabi tidak menghalalkan. Tetapi ada keterangan dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Iran, dalam kitabnya Sunanul Kubra beliau mengatakan sing dimaksud kalimat la ukhillu Nabi tidak menghalalkan itu maksudnya bukan tidak halal mutlak. Siapa sih ngomong? Imam Al-Baihaqi, ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, tidak halal mutlak artinya memang ada dilarang, tetapi yang mana dulu larangannya? Paham ya? Apakah duduk? Apakah berdiri? Apakah menginap? Ngoten nggih? Apa liwat tok? Ya. Misalnya kudu ngising njero masjid, ya masjid ngising.
Gimana? Maka dikatakan la ukhilu menurut Imam Baihaqi apa? Bukan tidak halal secara mutlak. Di Quran jelas tadi dikatakan illa abiri sabilin, orang yang junub itu boleh lewat sekilas lewat saja boleh, nggih, sekedar lewat itu boleh, nggih. Nah, jumhur ulama ngeten, Pak. Nggih. Menurut Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas, kemudian menurut Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik ya, boleh perempuan haid niki pertama nggih, boleh perempuan haid niku sekedar lewat masjid. Niki pertama ya. Sekedar boleh melewati masjid. Bahkan Nabi menyuruh Ibu Aisyah mengambilkan apa? Sajadah yang ketinggalan di dalam masjid, nggih. Ya Aisyah, cukupno, ya kan? Ibu Aisyah jawab, "Ya Allah, ya Rasulullah, ini haidun, saya orang haid, sedang haid." Nabi mengatakan, "Napa? Inna haidotaka laisat fi yadiki." Ya, sing haid iku bukan tanganmu. Kemudian apa? Fana walathu, maka Ibu Aisyah mengambil apa? Sajadah yang diperintahkan Nabi di dalam Masjid Nabawi. Yang kedua, ada hadis sahih juga mengatakan ketika Ibu Aisyah dengan Nabi haji ya atau juga umrah wa alam, itu Ibu Aisyah haid, Pak. Lek jenengan tawaf nyusai Bu, lek umrah haji, jenengan tawaf lek haid junub tidak boleh. Tetapi Ibu Aisyah diperbolehkan masuk dan melewati Masjidil Haram, tapi dilarang tawaf. Dua hadis yang cukup untuk mengimbangi hadis niki. Sahih semua. Paham ya? Nah, makanya ulama beda pendapat. Malah wonten hadis liya malih semerap jenengan, nggih. Semerap niki riwayat Imam Atha bin Yasar rahimahullah, ulama tabi'in. Nggih, ulama tabi'in sing wafat tahun 721 Masehi, nggih, di Baghdad. Ya, di Baqi Madinah. Niku dawuh. Imam Hambali ya, itu dalam kitab Sunan Sa'id Ibnu Mansur rahimahullah Al-Khurasan Al-Maqi sing wafat tahun 841 Masehi ya di Ma'la Mekah, hadis tentang Ibu Aisyah mengambil selendang itu sahih. Dan hadis ini yang nantinya saya bacakan hadis hasan. Napa? Atha ibni Yasar qala ra'aitu rijalan min ashabi Rasulillah yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun. Saya melihat berapa laki-laki adalah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Mereka duduk di masjid ya, wa hum mujnibun, mereka sedang junub. Niki sing ningali sinten ulama tabi'in, murid sahabat. Maka ada keterangan ida tawaddu, mereka sahabat Kanjeng Nabi sing lungguh-lungguh junub nok masjid itu sebelum masuk masjid lungguh-lungguh mereka berwudu. Wudu sholat, wudu seperti sholat. Lek sampean junub, makanya sering kalau informasikan, sampean junub metu omah makruh. Lek gak ngatasi adus, sampean wudu, nggih. Junub katimangan durung adus wudu. Nggih. Nah, kemudian mau ke masjid junub wudu. Niki pendapat dari Imam Hambali, dari Imam Atha bin Yasar rahimahullah, nggih. Nah, pandangan gimana mazhab Syafi'i, nggih. Wonten keterangan ngeten dari Imam Ar-Ruyani rahimahullah Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1189 Masehi di Tabaristan Iran ngeten. Beliau bergelar Fakhrul Islam, bergelar Al-Faqih, bergelar Al-Muhaddis, bergelar Al-Alim Alamah, bergelar Syekhus Syafi'iyah, gurunya mazhab Syafi'i fi zamani. Dalam kitab Bahrul Madhab ya fi furu'il madhabil Imam Syafi'i, beliau mengatakan ngeten, boleh orang junub dan orang haid masuk dan berdiam di dalam masjid. Paham ya?
Walaupun jumhur ulama Syafi'i tetap mengharamkan orang haid itu berdiam di masjid, tapi boleh lewat tapi makruh. Tapi ada pendapat ulama Syafi'i lain sing namanya Imam Ar-Ruyani rahimahullah mengutip pendapat muridnya Imam Syafi'i sing bernama Imam Al-Muzani. Niku dawuh boleh orang haid orang junub itu masuk dan berdiam diri dalam masjid. Nggih, dengan catatan ada jaminan darahnya tidak menetes di lantai. Nggih. Oh, gak oleh Bu sampai haid. Memang betul ada jumhur Syafi'i mengatakan tetap haram wong haid masih untuk membalut dalam masjid. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i membolehkan, nggih, termasuk global ini pendapat Imam Ar-Ruyani Asy-Syafi'i, pendapat Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i sing wafat tahun 877 Masehi di Mesir. Niku dawuh ngoten, boleh, nggih. Boleh sampean mengapik pendapat, mengapik apa? Mendet mengambil pendapat niki boleh, nggih. Boleh, nggih. Boleh. Imam Al-Mawardi kuatah Pak sing ngarani boleh. Terus bagaimana wong haid jadi guru TPQ? Pasti masuk masjid nggih? Masuk masjid, muslimat tibaan, pengajian, tahlilan, kumpul-kumpul, rapat, pas haid terus pundi. Lah niku perlu dijelaskan. Ulama beda pendapat. Imam Nawawi tetap sing haid ngarani haram kecuali ana hajat dadi makruh. Nah, kalau buka ulama Jawa sing namine Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Mekah dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in beliau dawuh ngeten nggih, beliau ndak dawuh ngeten. Menurut Imam Ahmad wa madhabul Imam Ahmad jawazul muktsu fil masjidi lil junubi. Jadi beliau mengatakan Imam Ahmad itu mengatakan boleh al-muktsu perempuan haid berdiam diri di dalam masjid ya, orang junub walaupun tanpa uzur dan darurat boleh masuk masjid tapi berwudu terlebih dahulu. Niki pendapat mazhab Hambali, Imam Hambali. Tetapi Syekh Nawawi itu mengatakan memang ini pendapat mazhab Hambali, tetapi beliau jelas dalam kitabnya mengatakan fayazuzu taqliduhu, dan itu boleh pendapat Imam Hambali kita ikuti. Ini jelas termaktub dalam fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Paham nggih? Lah kalau boleh diikuti berarti ulama mazhab Syafi'i kontemporer termasuk Syekh Nawawi dan kita selaku muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani berarti boleh wa yazuzu taqliduhu, kita boleh mengikuti pendapat Imam Hambali. Paham Bu? Intinya ana sing makruh, ana sing mubah, ana sing haram. Nggih, ana sing haram. Nah, kalau tambahi sekedhik nggih, tambah sekedhik nggih. Intinya ngeten nggih, wis tak langsung nampuri-muri ae ya, jak semerep. Intinya dari mazhab Syafi'i boleh orang haid dan junub melewati masjid. Lek lewat iku artine al-ubur atau al-murur nggih. Nah, kalau al-muksu atau al-lubthu berdiam diri di masjid itu boleh dengan dua syarat. Satu, tidak khawatir darahnya mengotori masjid. Ya, sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan makruh. Tetap beda pendapat, tapi tidak haram. Ya, dengan syarat darah tidak mengotori masjid. Yang kedua, jika khawatir menetes walaupun sudah ditutup ya, itu sudah berlaku haram. Paham saya muslimat? Nah, niki wonten juga pendapat dalam kitab Syarah Al-Bajuri, ya, Syarah Al-Bajuri. Yes, terakhir kula tambahi tahyirul fatwa bitahyiril zamani wal makan.
perubahan fatwa sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Pendapat yang haram memang pendapat kuat dari mazhab Syafi'i, tetapi pendapat itu menjadi pendapat yang kuat pada waktu tempat yang lain dengan syarat ada hajat, ada alasan, ada kemaslahatan. Pun sampai dengan kitab misalnya iki, Pak, pengisor dhewe sing arokat niku, nggih. Dijelaskan al hadisu dalilun ala annahu la yajuzu lil haidin. Ini hadis dalil tidak boleh orang haid dan junub dukhul masjid, masuk masjid. Ngisor dhewe niku sing arokate. Di sini keterangannya Imam Hajar la yajuzu tidak boleh, bukan la yahrum, mengharam. Paham nggih? Nah, kemudian wa yazuzuhu Ahmad liman tawaddo, dan juga boleh bagi orang junub dan orang haid masuk masjid tapi wudu terlebih dahulu ala Imam Hambali. Walil muhtaji lidzalik, dan itu boleh ada orang hajat. Paham nggih? Wis jelas niki ngisor titik, tapi sudah merangkum semua pendapat tadi kita jelaskan. Paham nggih, Bu? Nah, ini tentang haid wong wedok. Wanita let. Pun nggih, jam 09.00 kurang 09.00. Kula seneng kiai. Nggih napa? Yang mana yang didahulukan? Tasbih kali? Nggih. Yang mana yang didahulukan? Tahiyat masjid. Ba'dal wudu. Yang mana yang didahulukan? Tergantung tempat. Nggih. Lah sampean ten masjid niku tergantung tempat. Ibadah yang mengiringi jenengan manten wudu nggih. Ya. Jenengan masuk masjid berarti mengiringi sebab masuk masjid, mendahulukan tahiyatul masjid. Kalau setelah wudu mengiringi wudu namanya salat ba'dal wudu. Nggih, niku boleh. Intinya urutan itu tidak ada keterangan, nggih, tergantung dari istihad para ulama. Nggih, sampean gak tahiyat masjid gak apa-apa, batal wudu gak apa-apa, langsung tasbih ya gak apa-apa. Dilakoni ya tambah apik lek kabeh, nggih Bu. Ya terserah. Ndak ono kudu ngene, ndak ada. Semua itu tergantung dari yang kita lakukan. Kecuali ngeten, para jamaah saderenge tasbih, monggo salat rawatib, salat batal wudu, salat tahiyat masjid, monggo ono sing ngarahkan. Tidak ada kepastian mana terlebih dahulu. Sebelum salam Yesus. Oh ya. Sahwi. Habis salat tasbih. Nggih. Tahiyat atau jadi keluarga semua ke masjid, terus apa tasbih dulu? Sebelum salam. Kok gak krungu lho? Sebelum salam. Nah, praktek tasbih niku versi nggih. Ana sing mari iki maca ping 15, mari ngene maca ping 10, maca sing iki, mesti iki versi Bu. Ya, tapi tetap jumlah kabeh 300 pinten sampeyan hitung nggih. Kula gak tau ngitung ya. 10, 15, 10 ngoten nggih. Sebelum salam itu lek sebelum salam biasa sampeyan maca mboten sebelum salam. Salam dulu atau tasbih dulu? Kalau di dalam sholat tasbih jumlahnya itu tasbih dulu baru salam. Karena jumlah tasbih itu di dalam sholat. Di luar sholat tasbih bukan sholat tasbih. Ya, ngeten nggih. Tetap di dalam sholat. Nggih. Nah, ini perlu jelas meneh tentang tasbih niki. Ya jelas. Ana sholat taubat, sholat tasbih, sholat napa? Al-jinsi, sholat hadiah kepada orang mati. Wonten. Jadi ono sholat sunnah hadiah untuk orang meninggal dunia. Wonten sholat sunnah. Watah sholat sunnah niki nggih. Nggih, sampun nggih. Nggih, wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Doa dalam hati